hutan memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan di bumi. Namun, banyak hutan mengalami alih fungsi lahan untuk perkebunan, permukiman, dan industri guna memenuhi kebutuhan manusia. Fenomena ini terjadi hampir di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dalam 30 tahun terakhir, hutan di Kabupaten Maros mengalami penurunan sebesar 1057 hektar. Salah satu dampak nyata dari alih fungsi lahan tersebut adalah terjadinya erosi pada daerah aliran sungai Leko Pancing, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Erosi ini menyebabkan tingginya sedimen terlarut yang berdampak pada penurunan kualitas air sungai. Akibatnya, aliran sungai Leko Pancing yang dibendung untuk memenuhi sumber air baku PDAM memerlukan pengolahan tambahan agar dapat memenuhi standar baku mutu air baku. Sektor pertanian di sekitar sungai Leko Pancing yang memanfaatkan sungai tersebut sebagai sumber air irigasi juga terdampak. Sedimen melayang yang terbawa hingga ke saluran irigasi dapat mengurangi kapasitas saluran tersebut. Sedimen halus yang masuk ke petak sawah juga dapat berdampak negatif pada pertumbuhan tanaman. Erosi yang terjadi juga menyebabkan penumpukan sedimen di dasar sungai yang berdampak pada penurunan daya tampung sungai. Hal ini menyebabkan sungai Leko Pancing meluap ketika terjadi hujan deras dan mengakibatkan bencana banjir. Sementara itu, pada saat musim kemarau, jumlah air yang dapat diambil untuk memenuhi kebutuhan air baku PDAM maupun irigasi semakin terbatas. Di sisi lain, produksi kelapa di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu yang tertinggi. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023, produksi kelapa di Sulawesi Selatan mencapai 72.000 ton. Namun, tingginya produksi kelapa tersebut tidak diimbangi dengan pengolahan limbah sabut kelapa yang memadai. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, salah satu upaya yang ditawarkan adalah dengan menerapkan Cocotrap. Cocotrap merupakan perangkat penyaring sedimen melayang di aliran sungai yang memanfaatkan limbah sabut kelapa sebagai media penyaring. Lokasi pemasangan Cocotrap dipilih pada sungai dengan potensi sedimen melayang yang tinggi. Tingginya sedimen melayang di sungai ditandai dengan nilai konsentrasi partikel tersuspensi yang besar. Selain itu, kecepatan aliran sungai juga memengaruhi jumlah sedimen melayang. Semakin cepat aliran, semakin banyak sedimen yang terbawa. Cocotrap terdiri dari beberapa komponen utama seperti trash rack, partisi penyaring, roda penggerak, motor penggerak, struktur penyangga, dan saluran pengumpul sedimen. Sedangkan, komponen pendukung Cocotrap meliputi pos pengawasan, baterai panel surya, atap panel surya, fishway, dan jembatan akses perawatan. Mekanisme kerja Cocotrap dimulai dengan air sungai yang mengalir melalui trash rack. Trash rack berfungsi menyaring sampah besar agar tidak menyumbat partisi penyaring. Selanjutnya, air mengalir ke partisi penyaring yang dilengkapi dengan limbah sabut kelapa sebagai media penyaring. Limbah sabut kelapa ditempatkan dalam kotak berpori yang terbuat dari wire mesh dengan dimensi panjang 1,6 meter, lebar 12 cm, dan tinggi 10 cm. Penempatan sabut kelapa tersebut bertujuan untuk menahan sedimen melayang yang tertangkap selama proses penyaringan. Sabut kelapa tersebut memiliki kepadatan 600 kg per meter kubik dengan efisiensi penyaringan hingga 50%. Partisi penyaring juga dilengkapi dengan bilah besi untuk menampung sedimen yang tertangkap dengan kapasitas 5,76 liter setiap bilahnya. Setiap partisi penyaring dihubungkan dengan engsel yang memungkinkan pergerakan antar partisi. Pergerakan partisi penyaring didukung oleh roda penggerak yang bertumbuh pada struktur penyangga. Roda penggerak ini terhubung dengan motor penggerak dan generator listrik yang menggunakan panel surya sebagai sumber energi utama. Saat sedimen memenuhi partisi penyaring, roda penggerak memutar partisi ke arah belakang sehingga sedimen yang tertangkap jatuh ke saluran pengumpul sedimen. Sedimen dalam saluran pengumpul secara berkala dibuang ke tepi sungai melalui akses perawatan manual. Sementara itu, untuk mendukung keberlanjutan, Cocotrap dilengkapi dengan fishway. Fishway dirancang agar bangunan Cocotrap tidak mengganggu migrasi biota sungai sehingga ekosistem tetap terjaga. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat efektivitas Cocotrap, dilakukan tinjauan studi kasus di Sungai Leko Pancing. Titik tinjauan tersebut berada sejauh 3 km dari bendung Leko Pancing. Pemilihan titik tersebut karena dinilai memenuhi kriteria sebagai lokasi pemasangan Cocotrap, seperti berada pada bagian sungai yang lurus, jumlah sedimen melayang yang banyak, dan sungai yang tidak terlalu lebar dan dalam. Berdasarkan pengukuran dengan perangkat lunak Google Earth Pro, diketahui bahwa lebar sungai adalah 40 meter dengan kedalaman sungai 1,1 meter. Selanjutnya, berdasarkan analisis dengan perangkat lunak QGIS, diketahui bahwa luas das tinjauan adalah 272,78 km persegi dengan panjang sungai 29,77 km.
Selain itu, diketahui juga tata guna lahan pada das tinjauan, di mana sebagian besar das didominasi oleh hutan. Selanjutnya, potensi erosi pada das tinjauan dihitung dengan persamaan Russell. Dengan curah hujan dari tahun 2014 hingga 2023 yang diambil dari satelit Persian, diketahui bahwa potensi erosi pada das tinjauan adalah sekitar 609.000 ton per tahun. Dengan nilai sedimen delivery ratio sebesar 0,18%, maka potensi sedimen Sungai Leko Pancing akibat erosi adalah 1.120 ton per tahun. Kemudian, debit banjir dihitung dengan hidrograf satuan sintetik Nakayasu. Dengan kala ulang 2 tahun, diketahui debit banjir Sungai Leko Pancing adalah 2,6 meter kubik per detik. Jika didasarkan pada penelitian Iqbal et al. 2024, konsentrasi sedimen melayang di Sungai Leko Pancing adalah 1,51 kg per meter kubik, sehingga dapat dihitung potensi sedimen melayang di Sungai Leko Pancing adalah 0,34 kg per detik. Pada lokasi tinjauan, perangkat penyaring dengan lebar 36 meter dan fishway dengan lebar 4 meter dipasang. Bilah penyaring akan bergerak secara otomatis mengangkat sedimen setiap 7 jam 45 menit untuk dibuang ke saluran pengumpul sedimen. Saluran ini memiliki kapasitas 20,8 meter kubik, sehingga harus dibersihkan setiap 4 hari sekali pada kondisi ekstrim atau 10 hingga 14 hari sekali pada kondisi normal. Dengan kebutuhan sabut kelapa sebesar 15,5 ton, potensi sedimen melayang yang dapat ditangkap dengan perangkat kokotrap di Sungai Leko Pancing mencapai 5.352 ton per tahun. Selain itu, penggantian sabut kelapa juga perlu dilakukan ketika sabut kelapa sudah dalam kondisi buruk, yaitu setiap 17 bulan sekali. Dengan demikian, biaya konsumsi kokotrap pada lokasi tinjauan adalah sebesar 282 juta dengan biaya perawatan sebesar 33 juta rupiah per tahun. Dengan implementasi kokotrap, kita tidak hanya mengurangi dampak sedimentasi dan meningkatkan kualitas air sungai, tetapi juga memanfaatkan limbah sabut kelapa secara berkelanjutan. Inovasi ini menjadi solusi nyata dalam menjaga lingkungan sekaligus mendukung kehidupan masyarakat.